Tutorial instalasi software Accurate versi 4. Pertama-tama, pastikan kalian sudah mendownload file Accurate versi 4 melalui website yang bisa kalian temukan di internet. Nah, setelah kalian download, kalian bisa langsung membuka file yang telah kalian download. Kemudian setelah kalian membukanya, akan nampak seperti pada tampilan berikut ini. Setelah itu, kalian bisa langsung pencet next saja. Nah, di sini kita bisa memilih folder untuk instalasi software Accurate versi 4-nya. Kalian bisa pilih selanjutnya bisa klik next saja. Nah, di sini tunggu proses instalasi sampai selesai. Nah, setelah itu kita tinggal klik finish dan software Accurate versi 4-nya sudah siap untuk digunakan. Kemudian selanjutnya ada tutorial entry transaksi pada UD Matahari. Jadi pada UD Matahari sendiri terdapat transaksi pada bulan Desember 2020 seperti gambar berikut. Nah, setelah transaksi tersebut dikelompokkan sesuai warnanya, yaitu pengelompokannya ada yang berwarna hijau yaitu pembelian kredit, yang berwarna merah penjualan kredit, yang berwarna oranye penjualan tunai, yang berwarna biru penerimaan piutang, yang berwarna kuning membayar utang, dan yang berwarna abu-abu pengeluaran kas, serta yang berwarna ungu yaitu penyesuaian. Nah, untuk tutorialnya nanti akan urut sesuai dengan pembagian transaksi yang sudah dibuat ini. Nah, namun sebelum memulai untuk tutorial melakukan entry transaksinya, sebaiknya kita membuat database dari UD Matahari terlebih dahulu pada software Accurate versi 4-nya. Setelah kalian membuka software Accurate versi 4-nya, beginilah tampilan awalnya. Untuk membuat database baru, kita bisa memilih untuk opsi yang pertama, yaitu buat data perusahaan baru. Kemudian kita bisa memilih folder tempat penyimpanan berkas, di mana file dari UD Matahari ini kita akan menyimpannya. Selanjutnya, beri nama sesuai dengan perusahaan, yaitu UD Matahari. Selanjutnya kita klik create. Kemudian klik OK. Setelah itu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah selesai prosesnya, kita bisa isikan nama pengguna dan kata kunci sesuka kalian. Di sini kita pakai yang default saja, yaitu supervisor. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita pilih bahasa. Kita bisa pilih bahasa Indonesia. Kita klik lanjut. Selanjutnya, kita pilih yang opsi persiapan mahir. Klik lanjut. Oke, mulai dari sini kita isikan data-data perusahaan sesuai dengan profil perusahaan yang sudah dibuat tadi. Kemudian pada saat kita mengisikan daftar akun, pertama kita bisa menghapus akun-akun yang tidak dibutuhkan, kecuali 2 akun, yaitu akun opening balance, equity, dan juga retained earning.
Setelah tinggal tersisa 2 akun ini, kita bisa langsung menambahkan akunnya satu persatu ataupun dengan mengimport berkas dari Excel yang telah dibuat. Jadi setelah semua daftar akunnya sudah dapat terinput semua, kita bisa langsung masuk ke mengisikan informasi mengenai pelanggan dan pemasok. Untuk informasi pelanggan dan pemasok ini juga bisa kita tambahkan satu persatu ataupun bisa melalui import dari berkas juga. Kemudian untuk data pemasok juga sama seperti data pelanggan, bisa menambahkan satu-satu ataupun juga melalui import dari berkas. Setelah semua data dari supplier sudah terinput, kita bisa langsung masuk ke tab persediaan. Pertama kita edit dulu nama gudangnya, jadi terserah kita jadikan pusat di sini. Kemudian untuk kategori barang kita klik tambah. Selanjutnya kita masuk ke akun default barang untuk mengisikan apa saja akun-akun defaultnya untuk barang, seperti yang pertama persediaan, penjualan, sampai dengan selesai. Kemudian untuk metode persediaan kita bisa masukkan yang Vivo karena perusahaan UD Matahari menggunakan Vivo. Kemudian untuk barang kita juga bisa menambahkan satu-satu ataupun juga dengan import dari berkas. Setelah data persediaan sudah terisikan, kita bisa langsung masuk ke tab aktiva tetap. Nah, di sini juga sama, kita bisa isikan satu-satu ataupun dengan import dari berkas. Oke, kalau semua daftar aktiva tetap sudah terisi, kita bisa langsung masuk tab neraca percobaan. Nah, kalau neraca percobaannya ini nilainya semua sudah benar, maka kita bisa langsung klik akhir. Kemudian kita klik selesai. Dan itu semua adalah tahap persiapannya sudah selesai. Baik, untuk tutorial yang entry transaksi yang pertama yaitu pembelian kredit. Nah, karena tadi sudah selesai untuk persiapan awal dari memasukkan data-data awal perusahaan, kita langsung masuk ke transaksi untuk yang pertama yaitu pembelian kredit, yaitu pada tanggal 2 Desember 2020 membeli barang dagang secara kredit pada PD Maya sebesar 7 juta rupiah dengan kuantitas 700 kg. Untuk cara inputnya kita bisa langsung masuk ke tab pembelian. Kalau tab yang di samping ini belum keluar, kita bisa ubah yang tadinya ini bookmark menjadi ke penjelajah. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke tab pembelian, masuk ke tab faktur pembelian. Yang pertama kita bisa memilih vendornya yaitu PD Maya. Kemudian kita isikan tanggalnya yaitu tanggal 2 Desember 2020. Kemudian ship date-nya juga sama, 2 Desember 2020. Kemudian untuk termnya kita isi yang N/30 karena ini pembelian kredit. Nah, selanjutnya kita masukkan itemnya. Ya, nomor invoice-nya kita isi terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan itemnya yaitu
tepung terigu. Untuk kuantiti yang kita beli adalah 700 kg. Unit price-nya 10.000. Untuk diskonnya tidak ada, tax-nya juga tidak ada. Nah, kita pilih akun hutangnya ini, pastikan hutang dagang. Kalau sudah, kita langsung bisa klik simpan dan tutup. Kemudian setelah transaksi pembelian kredit, kita masuk ke transaksi penjualan kredit. Untuk transaksinya yaitu pada tanggal 4 Desember 2012, 4 Desember 2020, menjual barang dagang secara kredit pada Udi Roti Manis sebesar Rp2.200.000 dengan kuantitas 200 kg. Untuk mencatatnya, kita bisa masuk ke tab penjualan, masuk ke struktur penjualan, kita pilih pelanggannya, yaitu Udi Roti Manis. Kemudian isikan tanggalnya yaitu 4 Desember 2020. Untuk ship date-nya juga 4 Desember 2020. Karena penjualan kredit, termnya juga N/30. Kemudian kita pilih itemnya, yaitu item tepung terigu. Untuk kuantitasnya yaitu 200 kg. Untuk harga belinya 11.000. Untuk amountnya 2.200.000. Nah, kalau sudah sesuai, kita bisa langsung klik simpan dan tutup. Untuk transaksi selanjutnya yaitu ada penjualan tunai. Untuk transaksinya pada tanggal 22 Desember 2020 menjual barang dagang secara tunai sebesar Rp5.500.000 atau setara dengan 500 kg. Untuk cara mengentrinya, kita bisa langsung masuk ke tab penjualan, kita pilih faktur penjualan, kemudian kita pilih pelanggannya yang tunai. Untuk tanggal kita isikan 22 Desember 2020. Untuk ship date-nya juga 22 Desember 2020. Untuk termnya kita pilih yang COD karena ini tunai. Kemudian itemnya kita pilih tepung terigu, kuantitinya 500 kg. Untuk price amount-nya sudah. Selanjutnya kita klik yang opsi yang di atas ini, terima bayaran. Kemudian kita klik lagi terima pembayaran. Nah, untuk payment date-nya kita sesuaikan yaitu 22 Desember 2020. Untuk akunnya kas 22 Desember 2020. Amount-nya penjualan tunai. Untuk yang lain sudah auto terisi seperti jumlah yang diatribusi dan payment amount-nya. Kita tinggal langsung klik simpan dan tutup. Kemudian kita pilih lagi simpan dan tutup. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi penerimaan piutang. Untuk transaksinya ya pada tanggal 10 Desember 2020 menerima pelunasan piutang dari Udi Roti Manis sebesar Rp1.100.000 atas penjualan 20 November lalu. Untuk cara pencatatannya, kita masuk ke tab penjualan, kita pilih yang opsi penerimaan penjualan, kemudian kita pilih customernya yaitu Udi Roti Manis.
Untuk payment date-nya yaitu tanggal 10 Desember 2020. Untuk akunnya kita pilih yang cash. Untuk tanggal ceknya juga 10 Desember 2020. Memonya menerima pelunasan piutang. Yang kita pilih yaitu untuk transaksi yang 20 November ini. Kita klik bayar. Itu maunya 1.100.000, kemudian untuk cek amount-nya kita isi 1.100.000 sesuai dengan nilai yang di jurnal. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik simpan dan tutup. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu pembayaran utang. Untuk transaksinya pada tanggal 5 Desember 2020 melunasi utang kepada PD Maya sebesar 3 juta rupiah atas pembelian 15 November lalu. Untuk mencatatnya kita bisa masuk tab pembelian, kemudian kita pilih opsi yang pembayaran pembelian, kita pilih PD Maya, kemudian kita isikan tanggal pembeliannya itu 5 Desember 2020, dan nomor ceknya juga 5 Desember 2020. Untuk memonya kita tulis pembayaran utang. Nah, kemudian kita centang pada pembelian yang 15 November ini. Sebelum itu kita pilih dahulu untuk akunnya yang cash dan centang yang bayar. Oke, kalau sudah kita langsung klik simpan dan tutup. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu pengeluaran kas. Untuk transaksinya pada 6 Desember 2020 membayar gaji karyawan yang terutang bulan November sebesar Rp300.000. Untuk pencatatannya kita bisa langsung masuk ke kas dan bank, kemudian kita masuk ke pembayaran. Pertama kita isi yang background ini, akunnya kita pastikan kas, kemudian untuk tanggalnya kita isi 6 Desember 2020. Untuk memonya yaitu membayar gaji bulan November. Untuk maunya tadi 300.000. Untuk akunnya kita pilihkan yang utang gaji. Kemudian kalau sudah kita klik simpan dan tutup. Kemudian untuk transaksi yang terakhir yaitu ada contoh transaksi penyesuaian. Untuk transaksinya pada tanggal 31 Desember 2020 memonya mencatat beban asuransi bangunan dan isi untuk bulan Desember 2020. Untuk pencatatan transaksinya kita bisa masuk ke tab buku besar, kemudian kita masuk ke bukti jurnal umum. Nah, di sini kita tanggalnya kita buat 31 Desember 2020. Deskripsinya penyesuaian beban asuransi. Kemudian untuk akunnya yang pertama yaitu akun beban asuransi. Untuk debitnya yaitu 125.000. Untuk akun yang kedua yaitu akun
asuransi dibayar di muka. Untuk kredit 125.000. Kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. Nah, mungkin seperti itu untuk contoh pencatatan transaksi dari UD mataharinya berdasarkan pengelompokan transaksinya tadi. Selanjutnya bisa langsung ke pembahasan selanjutnya.